Halo semuanya, perkenalkan saya Nobisna Mauris dari Program Studi Akuntansi 2025 di Universitas Pembangunan Jaya. Nah, hari ini saya akan membuat video tentang uji data panel sekunder di EFUS. Nah, data panel itu sendiri adalah gabungan dari data cross-section dan data time series sehingga jumlah pengamatan menjadi sangat banyak. Tipe data panel dapat berupa longitudinal atau mikropanel data, yaitu data yang diamati adalah variabel yang sama selama periode waktu tertentu. Misalnya, data pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia era OTDA dari tahun 2021 sampai 2006. Data ini kumpulan informasi terhadap semua provinsi di Indonesia, yang jumlahnya sebanyak 33 provinsi dan dikumpulkan selama jangka waktu 6 tahun. Nah, jika setiap data unit cross-section sama dengan jumlah observasi time series, maka data panel disebut sebagai balance panel. Tapi, jika jumlah observasi berbeda pada masing-masing anggota panel, dapat disebut sebagai unbalanced panel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data-data yang sudah saya analisis selama 3 tahun, yaitu 10 perusahaan yang sudah dianalisis. Nah, dengan judul pengaruh dari ROA, DER, dan IPS terhadap harga saham. Nah, selanjutnya kita ke EFUS. Nah, di EFUS ini, kita work file-nya ini pindah atau pilih balance panel. Frekuensinya tetap annual, start date itu adalah 2021, N-nya adalah 2023 karena kita menganalisis selama 3 tahun. Number of cross-section-nya adalah 10 karena 10 perusahaan. Lalu di sini nama saya. Lalu oke. Nah, di sini saya akan memindahkan variabel-variabel yang ada di Excel ke EFUS, yaitu dengan cara objek, new object, kita pilih series, lalu masukkan variabel-variabel yang udah dipunya, yaitu saham, ROA, DER, dan terakhir ada IPS. Nah, di sini kita akan copy aja di Excel-nya harga saham, kita pencet saham, edit, lalu kita copy. ROA juga seperti itu. Copy. DER-nya di sini kita udah memasukkan data-data yang di Excel ke EFUS-nya. Di sini kita yang pertama-tama melakukan uji CAU terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah kita ke Quick. Sebentar. Kita ke Quick, lalu ke Estimate Equation. Nah, kita masukkan variabel-variabel yang udah kita punya. Nah, yang pertama itu dependent dulu, baru independentnya. Lalu oke. Nah, di sini kita ke estimate, ke panel option, cross sectionnya kita pilih fixed, lalu enter. Nah, ke view, habis itu ke fix atau random, dan kita ke redundant fixed effect. Nah, di sini cross section F dan cross section check-warnya itu probability-nya adalah 0,00 atau di bawah dari 0,05. Yang dapat disimpulkan bahwa pada uji CAU ini, model FEM lah yang layak digunakan karena memiliki probabilitas cross-section F dan cross-section check-warnya di bawah dari 0,05. Lalu selanjutnya kita akan menguji tes Hostman. Yaitu yang pertama lagi kita ke estimate, lalu ke panel option, cross sectionnya kita ganti ke random, lalu kita oke. Nah, habis itu kita ke view lagi, habis ke view kita ke fix atau random, dan di sini ke Hostman test. Nah, di sini cross section randomnya memiliki probabilitas di atas dari 0,05 atau 0,7 yang dapat disimpulkan bahwa pada uji Hostman ini, nilai model FEM lah yang layak digunakan karena memiliki probabilitas cross-section randomnya di atas dari 0,05. Nah, selanjutnya kita akan menguji LM atau Lagrange multiplier, yaitu kita ke estimate lagi, ke panel optionnya, cross-sectionnya kita ganti ke non, lalu oke, kita ke view,
ke fix atau random lagi, dan ke LM. Nah, di sini cross section dari brus pangannya itu adalah 0,00 atau di bawah dari 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada uji LM ini model rem lah yang layak digunakan karena memiliki nilai probabilitas cross section brus pangannya di bawah dari 0,05. Nah, dari ketiga yang sudah diuji ini, ketiga ujian ini, dapat disimpulkan bahwa model regresi data yang digunakan adalah rem, yang terpilih adalah rem. Nah, di sini selanjutnya kita akan menguji T dan uji F. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji T dan uji F-nya. Kita ke estimate, lalu kita pencet enter saja. Nah, di sini ada uji T-nya yaitu T statis. Nah, di sini tuh dapat disimpulkan juga bahwa tiga variabel independen ini tidak berpengaruh terhadap harga saham karena memiliki nilai di atas 0,05. Nah, di sini F statiknya ini dan probabilitas F statiknya itu masih juga di atas 0,05. Nah, dapat disimpulkan dari uji F ini, ROA, DER, dan IPS secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nah, untuk kesimpulan dari kedua uji ini, yaitu uji T dan uji F, hasil uji T ini, kayak variabel ROA, DER, dan IPS itu tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada tingkat signifikan 5%. Sedangkan hasil uji F menunjukkan nilai probabilitas F statik sebesar 0,19 atau di atas dari 0,05. Sehingga tiga variabel independen tersebut secara bersama-sama juga tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selain itu juga nilai adjusted error quartz-nya itu sebesar 0,06 menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan variabel harga saham sebesar 6,44%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Sekian dari saya, terima kasih.